Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang budidaya kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui bahwa lahan yang akan ditanami kelapa sawit itu tidak semua cocok, Nah, ada faktor-faktor pembatasnya, ya, sehingga dapat kita mengerti bahwa di NTT misalnya itu tidak ada perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang di daerah Jawa Timur ada meskipun ya, tapi yang tidak berproduksi secara optimal. Karena itu ada faktor-faktor pembatasnya. Tidak semua lahan itu cocok ditanami kelapa sawit. Jadi oleh karena itu makanya ada kelas kesesuaian lahan. Ada S1, S2, S3, ya kan, N1, ya kan. Jadi kelas-kelas itu ada faktor pembatasnya. Jadi ada lahan, ada faktor lain yang di luar itu. Nah, ini dari segi lingkungannya. Nah, biasanya kita membahas untuk produksi maksimal itu salah satunya bibit. Tapi kali ini adalah yang kita bahas adalah faktor lingkungannya. Jadi yang menjadi faktor pembatas budidaya kelapa sawit yang pertama adalah curah hujan. Nah, tadi kita bahas ya ada NTT dan sebagainya. Kalau kurang dari 1250 mm per tahun, ini juga jelas sebagai pembatas gitu. Akan mempengaruhi lah, jadi tidak optimal. Yang kedua, jumlah bulan kering. Diharapkan tidak lebih dari 3 bulan. Apalagi kalau sudah 3 bulan ke atas itu sangat mempengaruhi. Sehingga perlu penanganan. Kemudian kemerengan lereng. Nah, kalau sudah lebih dari 40%, nah, udah mereng banget juga sulit nanamnya, sulit merawatnya, sulit panennya. Ya. Kemudian ketiga tempat atau MDPL. Ya, kalau sudah di atas 800 atau 900 itu akan mempunyai kendala juga, matangnya agak mundur misalnya gitu. Nah, karena terlalu dingin kan. Nah, kemudian kedalaman efektif tanahnya, ya kalau kurang dari 50 cm, nah itu juga menjadi masalah. Kenapa? Makanannya kurang, ruangannya terbatas. Nah, kemudian itu tidak hanya dari segi jumlah, tapi kualitas. Artinya apa? Faktor pembatas berikutnya adalah kadar bahan kasarnya. Misalnya kerikilnya itu terlalu banyak, misalnya lebih dari 40%, ya itulah makanya menjadi faktor pembatas. Jadi tanahnya itu banyak batunya, kerikilnya, itu menjadi faktor. Berikutnya adalah kelas drainase. Ya, jadi kalau drainasenya terhambat atau tidak, kalau cuma diam saja ya nanti akan menjadi faktor pembatas. Nah, kemudian berikutnya kematangan gambut kalau kita menanamnya di tanah gambut. Yang menjadi faktor pembatas adalah kalau masih fibrik, masih banyak serat-seratnya, belum matang lah kan gitu. Kemudian kedalaman pirit. Nah, kedalaman pirit kalau sudah lebih dari 70 cm, nah ini juga menjadi kendala. Kemudian tekstur tanahnya bagaimana yang menjadi faktor kendala? Nah, adalah tanah pasiran, kayak gitu. Jadi inilah faktor-faktor pembatas yang menyebabkan nanti kategori-kategori lahan yang tidak sesuai
dengan kelapa sawit, itu nanti akan disebut lahan marginal. Nah ini, kalau menemui yang kita sebutkan tadi, itu berarti lahannya lahan marginal. Nah, itu lahan marginal. Jadi nanti kategorinya apa lahan marginal itu? Kalau dilihat dari curah hujannya, wah ini mesti daerah kering, kan gitu. Kalau apa dari teksturnya, oh ini tanah pasiran. Kemudian dari gambutnya tadi, oh ini lahan gambut. Ini itu beberapa kategori dari lahan marginal. Sekarang apa saja yang termasuk kategori dari apa ya kesesuaian tadi faktor pembatas tadi? Kalau dirangkum itu bisa dikategorikan. Yang pertama tentunya adalah lahannya termasuk lahan kering. Nah, kering tadi bisa karena curah hujannya tadi. Ya, curah hujannya mungkin agak kurang. Kemudian daerah mempunyai 3 bulan kering. Makanya ini kategori adalah lahan marginal yang namanya iklim kering. Nah, iklim kering. Ini lahan marginal 1 ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Kalau kebetulan kebun kita termasuk kategori yang lahan marginal, lahan kering. Ya, yaitu dengan konservasi tanah dan air. Supaya apa? Ya, airnya tidak kemana-mana, awet, apa tidak cepat menguap, airnya ditampung. Caranya apa saja? Jadi dibikin teras guludan. Kalau memang daerahnya miring. Kemudian dibikin rorak. Ya, rorak-rorak video-video kita yang lalu ada. Jadi dibikin lubang-lubang supaya bisa menampung air. Ada juga biopori, nah, kasih mulsa. Nah, itu salah satu kita menangani lahan yang di lahan marginal yang untuk iklim kering. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat embung atau ya daerah tangkapan. Membuat apa ya kolam. Daerah rendahan kita bikin apa ya embung tadi kolam supaya apa air yang dari atas ke bawah itu terkumpul di situ dan itu bisa dimanfaatkan apalagi nanti untuk musim kemarau. Nah, inilah beberapa strategi di dalam mengantisipasi mitigasi dari lahan marginal di daerah kering. Itu. Kemudian yang kedua, tadi kan disebutkan kalau faktor pembatasnya itu kedalaman Solo misalnya. Jadi yang kedua adalah daerah-daerah yang memang solumnya dangkal, kan jadi faktor pembatas. Baru sebentar sudah kena batu padas misalnya, kayak gini. Ini kan menyebabkan faktor pembatas menjadi tidak subur itu tadi. Nah, nanti kandungan bahan organik rendah, KTK-nya rendah, dan sebagainya. Ya, ini makanannya jadi kurang. Oleh karena itu, maka solusinya untuk yang solumnya dangkal tadi, ya harus diberi bahan organik. Ya, bahan organik apa saja? Banyak. Ya, tandan kosong kelapa sawit, kohe, pokoknya semua pupuk hijau, pupuk organik, itu bisa mengatasi untuk lahan marginal yang nomor 2 ini, yang solum dangkal. Nah, ini yang kedua aplikasi. Kemudian yang ketiga, lahan marginal apa sih yang ketiga ini adalah tadi karena masalah tekstur tanahnya tadi ya, atau di daerah lahan berpasir atau pasiran banyak pasirnya. Jadi ini kan juga tentunya kesuburannya akan rendah. Nah, ini karena ini atau tanah spodosel ya. Nah, ini terjadi apa adanya pencucian bahan organik, clay, kemudian AL maupun Fe. Ya, ini solusinya sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 2 tadi. Ya, ini harus diperbanyak bahan organik. Supaya apa? Supaya lebih subur dengan bahan organik tadi,
apa namanya, bisa memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Ya caranya berbagai macam, ada yang menggunakan parit diskontinu. Nah, misalnya gitu dibikin lubang-lubang, diskontinu. Lama-lama nanti supaya subur. Atau juga nanti ketemu lapisan yang spodosolnya itu padasnya bisa ditembus, nah, kan gitu. Itu lahan marginal yang kedua. Nah, tadi ya. Kemudian yang berikutnya lahan marginal yang lain karena faktor kemiringan lahan tadi. Ya, kemiringan lahan karena kita sudah tidak dapat lahan yang datar, makanya ya kalau mendapatkan lahan marginal yang berbukit atau miring, ya ini perlu diantisipasi. Caranya apa? Ya nanamnya dengan apa ya, terasering. Nah, kita menghindari erosi dengan guludan tadi. Nah, kita akan menghindari licing ya. Ya, kemudian jarak tanamnya diperhatikan karena ini nanti dengan teras dengan manajemen kebun ini supaya bisa panennya mudah. Kemudian cari pelepah pendek bibitnya. Nah, ini salah satu mengatasi untuk di lahan yang berbukit. Berikutnya yang kesekian tadi keberapa ya? Lupa saya. Yang kelima kalau nggak salah, yaitu di daerah rendahan atau drainasenya buruk. Wah, kan gitu. Jadi ya tentunya nanti dibikin parit-parit ya. Ya, parit 21, 41 tergantung pada kondisi tergenangnya. Nah, supaya drainasenya bagus. Kemudian ini bisa juga terjadi pada apa, daerah pasang surut, gambut, nah, sehingga tata kelola airnya diperbaiki. Ya, kalau enggak nanti ya tergenang kuning-kuning, nah nanti anaerop tanamannya juga kelapa sawitnya bisa mati. Ya, jadi kuncinya adalah membuat parit-parit di sini. Berikutnya daerah pasang surut. Nah, pasang surut itu mengakibatkan kadang menjadi apa ya, ada sulfat masamnya. Nah, berikutnya ini. Oleh karena itu ya kita hati-hati dengan adanya lapisan pirit ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk yang sulfat masam. Ini nanti jangan di apa, keduk-keduk sehingga malah keluar piritnya. Nanti akan sangat beracun bagi tanaman kelapa sawit. Berikutnya yang sering kita bahas adalah tanah gambut. Ya, tanah gambut termasuk yang lahan apa, marginal, dan ini yang sering paling luas mengakibatkan tanaman itu yang pelepah bawahnya kering atau flower front desiccation. Ya, karena ini lahan gambut itu kan apa ya, tidak subur ya, apalagi yang masih fibrik, ya kesuburannya rendah, kejenuhan bahasanya rendah, pH-nya rendah, masam. Jadi ketersediaan unsur hara makro mikronya juga kurang bagus. Nah, solusinya apa? Dilakukan tata kelola air gambut sehingga menjadi 40-60 cm. Kemudian dilakukan pemupukan. Pemupukannya apa? Yaitu yang penting yang sering orang tidak melakukan adalah pemupukan pupuk mikro. Nah, ini penting sekali. Jadi itu pemirsa, kita apa ya namanya, beberapa lahan marginal yang mempunyai beberapa keterbatasan kategori-kategori sesuai dengan kesesuaian lahan kita. Jadi kita kebun kita itu posisinya di mana? Nah, apakah kategori marginal 1, 2, 3, 4 tadi? Nah, kemudian cara mengatasinya secara garis besarnya juga bisa dilakukan supaya menjadi lebih bagus lagi. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.